Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai persediaan. Tapi sebelum itu kami mengucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni. Jadi, sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Dimulai dari saya, perkenalkan saya Newiandi Apiari dengan NIM 1119. Dilanjutkan kepada Nuri. Baik, perkenalkan nama saya Limadi Nuriasih dengan NIM 1018. Selanjutnya Dextri. Baik, perkenalkan nama saya Nekadet Sukunia Dewi dengan NIM akhir 1048. Dan yang terakhir kepada Lailita, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Lailita Syafa dengan NIM akhir 1230. Baik, sekian perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya akan dimulai dengan sesi presentasi. Next slide. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini, yang pertama adalah manajemen persediaan just in case. Yang kedua, manajemen persediaan just in time. Dan yang terakhir adalah teori constraint. Next slide. Next slide. Untuk materi pertama terkait biaya persediaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Tata, dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi biaya persediaan, yang dimana terdapat dua macam biaya yang berhubungan dengan persediaan. Yang pertama yaitu ada biaya pemasaran atau ordering cost, dan yang kedua ada biaya penyimpanan atau carrying cost. Biaya pemesanan adalah biaya untuk memesan dan menerima pesanan. Contohnya seperti biaya pemrosesan atau suatu bahan, biaya asuransi pengiriman bahan yang dipesan, dan biaya pembongkaran. Sedangkan biaya penyimpanan adalah biaya yang timbul karena menyimpan persediaan. Misalnya biaya asuransi persediaan, biaya karena barang ketinggalan zaman, biaya kesempatan karena modal tertahan, dan biaya penanganan bahan. Dan ada juga biaya ruangan penyimpanan. Next. Selanjutnya ada alasan tradisional mengapa untuk memiliki persediaan. Biaya persediaan harus diminimalkan untuk tujuan memperoleh laba maksimal, namun meminimalisasi biaya penyimpanan menyebabkan peningkatan frekuensi pemesanan dan berproduksi dalam jumlah yang kecil. Sedangkan meminimalisasi biaya pemesanan menyebabkan pesanan dalam jumlah besar dengan frekuensi pesanan yang lebih sedikit, atau meminimalisasi biaya stok, maka periode produksi yang lebih lama dan dengan frekuensi order produksi yang lebih sedikit. Jadi, minimalisasi biaya penyimpanan mendorong jumlah unit persediaan nol atau kecil, dan minimalisasi biaya pemesanan atau stok mendorong jumlah unit persediaan lebih besar. Oleh karena itu, kedua macam biaya tersebut harus diseimbangkan agar biaya persediaan total dapat diminimalkan. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa perusahaan harus mengadakan persediaan. Adapun alasan lain pemilikan persediaan yaitu adanya ketidakpastian permintaan. Andai kata biaya pemesanan atau stok dapat dihindari, perusahaan masih mengadakan persediaan untuk menghindari biaya stock out. Jika permintaan produk lebih besar daripada yang diharapkan, persediaan dapat berfungsi sebagai cadangan yang memungkinkan perusahaan mampu mengirim pesanan kepada pelanggan secara tepat waktu sehingga pelanggan merasa puas. Next. Lalu ada alasan-alasan mengapa perusahaan mengadakan persediaan. Yang pertama yaitu ada untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau stok dengan biaya penyimpanan. Yang kedua untuk memuaskan permintaan pelanggan, misalnya pengiriman yang tepat waktu. Yang ketiga untuk menghindari kemungkinan kegagalan produksi. Nah, kegagalan produksi ini bisa terjadi karena yang pertama kegagalan mesin, yang kedua suku cadang atau bahan yang tidak memenuhi spesifikasi, yang ketiga ketidaksediaan bahan atau suku cadang, yang keempat ada keterlambatan pengiriman bahan atau suku cadang masuk. Alasan yang keempat yaitu ada sebagai cadangan terhadap proses produksi yang tidak andal. Yang kelima untuk memperoleh keuntungan
berupa diskon karena membeli dalam kualitas yang lebih banyak. Yang terakhir ada untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga bahan atau suku cadang. Next. Dalam pengembangan kebijakan hubungan persediaan, perusahaan harus mampu menjawab dua pertanyaan. Yang pertama itu berapa banyak jumlah unit bahan atau suku cadang yang harus dipesan atau diproduksi. Yang kedua, kapan suatu pesanan atau aktivitas itu dilakukan. Nah, kuantitas dipesan dan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Apabila permintaan diketahui dalam pemilihan jumlah unit dipesan atau ukuran lot produksi, manajer harus memperhatikan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan atau pengesetan. Biaya pemesanan atau pengesetan dan penyimpanan total dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, TC sama dengan P D per Q ditambah C Q per 2. Yang dimana TC itu biaya pemesanan atau pengesetan dan biaya penyimpanan total. P yaitu biaya memesan dan menerima pesanan atau biaya pengesetan suatu produksi. Yang D yaitu jumlah yang diminta tahunan. Q jumlah unit dipesan setiap kali suatu pesanan dipesan atau ukuran lot produksi. C yaitu biaya penyimpanan suatu unit di persediaan selama 1 tahun. Biaya penyimpanan persediaan dapat dihitung bagi organisasi yang mempunyai persediaan, misalnya perusahaan eceran, jasa, manufaktur. Model biaya persediaan yang menggunakan biaya pengesetan atau stuk dan ukuran lot produksi sebagai masukan hanya terjadi pada perusahaan yang memproduksi sendiri persediaannya, misalnya suku cadang atau suku barang jadi. Next. Sekian materi yang saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tata. Untuk materi selanjutnya terkait reorder point akan dijelaskan oleh Nuri. Kepada Nuri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai reorder point, yang dimana reorder point ini atau titik pesanan kembali merupakan tingkat persediaan yang sebaiknya pemesan kembali dilakukan oleh perusahaan. Nah, adapun penentuan dari reorder point ini apabila perusahaan menggunakan persediaan minimal, yaitu dengan cara reorder point sama dengan persediaan minimal ditambah dengan tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari dikali dengan waktu tunggu dalam hari. Selanjutnya, cara untuk mencari persediaan minimal. Dengan cara persediaan minimal sama dengan tingkat penggunaan bahan maksimal per hari, tingkat penggunaan bahan rata-rata dikali dengan waktu tunggu dalam harian. Nah, apabila tidak menggunakan persediaan minimal, maka cara mencari reorder point itu dengan cara tingkat penggunaan bahan per hari dikali dengan waktu tunggu dalam hari. Nah, selanjutnya materi mengenai ekonomi order quantity dan manajemen persediaan. Nah, dengan penggunaan ekonomi order quantity dan persediaan minimal akan masuk akal apabila dalam lingkungan seperti rumah sakit yang membutuhkan obat-obatan serta perlengkapan medis yang dimana harus tersedia sepanjang waktu untuk mengendalikan situasi yang darurat. Selanjutnya yaitu materi mengenai manajemen persediaan just in time, yang dimana pada materi ini pendekatan just in time ini merupakan tekanan kompetitif yang mendorong suatu perusahaan untuk meninggalkan metode atau pendekatan ekonomi order quantity serta untuk memulai beralih ke dalam pendekatan ini atau pendekatan just in time ini. Nah, dalam pendekatan just in time ini terdapat dua strategi, yaitu untuk meningkatkan laba serta untuk memperbaiki posisi kompetitif dari suatu perusahaan. Nah, dalam manajemen persediaan just in time ini
ada beberapa sub, yang dimana sub pertama itu terkait dengan full system. Nah, full system ini mengasumsikan bahwa permintaan pelanggan menarik bahan baku untuk masuk dalam proses produksi. Nah, sehingga salah satu akibat dari just in time ini adalah pengurangan persediaan pada tingkat yang rendah. Nah, menurut pandangan tradisional, pengadaan persediaan akan memecahkan beberapa masalah seperti masalah biaya pemesanan dengan biaya penyimpangan dilakukan dengan pemilihan tingkat persediaan yang meminimalkan jumlah kedua biaya tersebut. Selanjutnya yaitu pada sub materi mengenai biaya pemesanan dan penyimpangan terkait dengan pendekatan just in time. Nah, dalam pendekatan tradisional yang memandang bahwa keberadaan biaya pemesanan dan biaya penyimpangan sebagai biaya yang seharusnya terjadi dan kemudian berusaha untuk menemukan kuantitas pemesanan yang menyeimbangkan terbaik kedua macam biaya tersebut. Nah, akan tetapi dalam pendekatan just in time ini tidak memandang bahwa biaya pemesanan sebagai suatu yang diberikan, melainkan sebagai suatu usaha dalam mengurangi biaya tersebut menjadi dengan nominal 0. Nah, dalam biaya pemesanan dan penyimpanan pendekatan just in time ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu terkait dengan kontrak jangka panjang, yang kedua itu terkait dengan pengisian kembali berkelanjutan, yang ketiga terkait dengan elektronik dan interference, dan yang terakhir itu terkait dengan pengurangan jangka waktu pemesanan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Yasin. Untuk materi selanjutnya terkait kinerja tenggat akan dijelaskan oleh Dek Sri. Kepada Dek Sri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kinerja tenggat atau due date solusi GIT. Kinerja tenggat atau due date performance adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan untuk merespon kebutuhan pelanggan. Nah, pada masa lalu, persediaan barang jadi telah digunakan untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggal pengiriman yang diminta pelanggan. GIT menyelesaikan masalah. Maaf, tadi ada kendala sinyal. Saya lanjutkan. Jadi, GIT menyelesaikan masalah kinerja tenggat tidak dengan membentuk persediaan, tetapi dengan pengurangan waktu tunggu secara dramatis. Nah, waktu tunggu yang lebih pendek akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggal-tanggal pengiriman dan merespon dengan cepat permintaan pasar sehingga kemampuan kompetitif perusahaan meningkat. Nah, GIT sendiri memotong waktu tunggu dengan mengurangi waktu pemesanan, GIT sendiri memotong waktu tunggu dengan mengurangi waktu pemesanan, memperbaiki kualitas, dan menggunakan pemanufakturan sistem sel. Nah, sel pemanufakturan mengurangi jarak tempuh antara mesin dengan persediaan dan mengurangi waktu tunggu secara dramatis. Misalnya, pada suatu sistem pemanufakturan tradisional, suatu perusahaan memerlukan waktu 2 bulan untuk memproduksi suatu katup. Dengan mengelompokkan mesin bibit dan mesin pengeboran yang Maaf, saya lanjutkan. Jadi, sel pemanufakturan mengurangi jarak tempuh antara mesin dengan persediaan, yang dimana jarak tempuh tersebut dapat mengurangi waktu tunggu secara dramatis. Misalnya, pada suatu sistem pemanufakturan tradisional, suatu perusahaan memerlukan waktu 2 bulan untuk memproduksi suatu katup. Nah, dengan mengelompokkan mesin bubut dan mesin pengeboran yang digunakan untuk membuat katup ke dalam sel-sel berbentuk U, waktu tunggu dapat dikurangi menjadi 2 ataupun 3 hari. Baik, sekian materi mengenai kinerja tenggat. Next slide selanjutnya yaitu materi mengenai penghindaran shutdown dan reliabilitas proses pendekatan GIT. Kebanyakan shutdown atau penutupan bisnis terjadi karena 3 alasan, yaitu kegagalan mesin, bahan atau suku cadangan yang buruk, dan ketidaktersediaan bahan atau suku cadang. Nah, jadi pendukung pendekatan GIT berpendapat bahwa persediaan tidak menyelesaikan masalah tersebut, tetapi menutupi atau menyembunyikannya. GIT sendiri menyelesaikan ketiga masalah tersebut dengan menekankan pada pemeliharaan preventif, pengendalian kualitas, dan membangun hubungan baik dengan pemasok. Pemeliharaan preventif total atau kegagalan mesin nol adalah tujuan pemeliharaan preventif total. Dengan memberikan perhatian yang lebih banyak pada aktivitas pemeliharaan, kerusakan mesin dapat dihindari. Jadi tujuan ini lebih mudah dicapai dalam lingkungan GIT karena
Tenaga kerja dilatih untuk mampu melakukan beberapa pekerjaan. Nah, umumnya karyawan pada suatu sel manufaktur juga dilatih untuk mampu memelihara mesin yang dapat dioperasikannya. Jadi oleh karena itu, sifat pull through GIT tidak akan ada waktu produksi menganggur bagi seorang karyawan pada suatu sel manufaktur. Sebagian waktu yang tersedia digunakan untuk melakukan aktivitas pemeliharaan mesin oleh karyawan sel manufaktur yang terlibat dalam aktivitas pemeliharaan preventif. Adapun pengendalian kualitas total, yang dimana masalah suku cadang atau bahan baku yang cacat dapat diselesaikan dengan pencapaian zero defect. Oleh karena produksi berdasarkan GIT tidak menggunakan persediaan untuk menggantikan suku cadang atau bahan yang cacat, penekanan pada kualitas untuk produk bahan secara internal maupun pembelian bahan secara eksternal akan meningkat secara signifikan. Nah, pengurangan suku cadang atau bahan yang cacat juga mengurangi justifikasi pengadaan persediaan yang diperlukan dikarenakan proses produksi yang tidak andal. Adapun juga sistem Kanban. Nah, sistem Kanban ini adalah suatu sistem yang menjamin bahwa suku cadang atau bahan tersedia dikarenakan bahan tersebut dibutuhkan. Sistem Kanban adalah suatu sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan kartu atau marker. Sistem Kanban sendiri berfungsi untuk menjamin bahwa produk atau suku cadang diproduksi dalam kuantitas yang diperlukan pada waktu yang tepat. Hal ini adalah inti sistem manajemen persediaan dari GIT. Nah, sistem Kanban menggunakan 3 macam kartu, yakni kartu Kanban penarikan, kartu Kanban produksi, dan kartu Kanban pemasok. Kartu Kanban penarikan menspesifikasikan kuantitas yang oleh proses berikutnya seharusnya ditarik dari proses sebelumnya. Sedangkan kartu Kanban produksi menspesifikasikan kuantitas yang seharusnya diproduksi oleh proses sebelumnya. Yang terakhir yaitu kartu Kanban pemasok digunakan untuk memberitahu pemasok untuk mengirim lebih banyak suku cadang dan menentukan kapan suku cadang diperlukan. Next slide, materi selanjutnya yaitu diskon dan peningkatan harga pembelian GIT versus penyelenggara persediaan. Nah, secara tradisional, persediaan diselenggarakan agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari diskon kuantitas dan berjaga-jaga terhadap kemungkinan kenaikan harga barang yang dibeli pada masa mendatang. Nah, tujuannya adalah untuk menekan biaya persediaan GIT mencapai tujuan yang sama tanpa dengan menyimpan persediaan. Nah, solusi GIT adalah bernegosiasi untuk kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasok pilihan yang berlokasi dekat dengan fasilitas produksi, perusahaan, dan membangun keterlibatan pemasok secara intensif. Pemasok tidak dipilih berdasarkan harga saja, namun kinerja berupa kualitas suku cadang ataupun bahan, dan kemampuan mengirim sesuai dengan kebutuhan dan komitmen pada pembelian GIT merupakan pertimbangan utama. Manfaat lain kontrak jangka panjang adalah penetapan harga dan kualitas suku cadang atau bahan yang dapat diterima. Kontrak jangka panjang sendiri juga mengurangi secara dramatis frekuensi pesanan sehingga mengurangi biaya pemesanan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dextri. Untuk materi selanjutnya terkait keterbatasan GIT akan saya jelaskan sendiri. Just in time merupakan suatu pendekatan yang sulit untuk diterapkan, di mana pendekatan ini lebih menekankan kepada suatu proses evolusi, bukan proses revolusi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kesabaran dalam menggunakan pendekatan ini. Penerapan GIT ini membutuhkan waktu, misalnya untuk membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Pemaksaan untuk suatu perubahan segera dalam kualitas dan waktu pengiriman mungkin tidak realistis dan dapat menyebabkan kontroversi yang sulit di antara perusahaan dengan pemasok. Karyawan juga dipengaruhi oleh GIT. Misalnya, pengurangan persediaan yang dramatis akan menyebabkan suatu aliran besar pekerjaan dan menimbulkan tekanan bagi karyawan produksi. Pengurangan persediaan secara dramatis mungkin akan menyebabkan hilangnya penjualan sebagai pangsa pasar dan menimbulkan tekanan bagi karyawan pemasaran. Di mana pengurangan persediaan dalam implementasi GIT sebaiknya mengikuti proses perbaikan yang dilakukan oleh sistem, bukan semata-mata pengurangan persediaan secara dramatis. Adapun kelemahan GIT yang mencolok adalah ketiadaan persediaan untuk mengantisipasi interupsi produksi. Kelangsungan penjualan diganggu oleh interupsi produksi yang tidak terduga.
Nah, jika masalah ini terus terjadi, maka pendekatan GIT akan berusaha untuk menemukan dan memecahkan masalah sebelum aktivitas produksi berikutnya terjadi. Pengecer yang juga menggunakan GIT akan menghadapi masalah kekurangan barang. Jika permintaan melebihi persediaan yang dimiliki pengecer, maka pengecer tidak mampu untuk melakukan penyesuaian pesanan pembelian dari pemasoknya secara cepat untuk menghindari hilangnya penjualan dan kemarahan pelanggan. Next slide. Sebagai alternatif, pendekatan pelengkap GIT adalah teori constraint, di mana pada dasarnya teori ini dapat digunakan dalam lingkungan manufaktur GIT, yang juga mempunyai batasan-batasan. Pendekatan teori constraint ini memberikan tekanan kuat pada kualitas untuk melindungi volume penjualan yang telah dicapai, dan berusaha meningkatkan volume penjualan pada masa mendatang dengan meningkatkan kualitas, mempercepat waktu respon, dan juga mengurangi biaya operasi. Next slide. Materi selanjutnya terkait teori constraint, di mana setiap perusahaan bisnis pasti menghadapi masalah batasan sumber ekonomi yang dimiliki dan permintaan pasar terhadap setiap produk yang dihasilkan, di mana batasan-batasan ini disebut constraint. Teori kendala atau teori of constraint ini mengakui bahwa setiap organisasi dibatasi oleh sebuah batasan-batasan. Adapun 3 konsep dasar dalam teori ini adalah yang pertama throughput. Throughput ini merupakan suatu laba yang dihasilkan melalui penjualan. Secara operasional, throughput adalah perbedaan antara penjualan dengan biaya variabel level unit, seperti bahan baku dan tenaga listrik. Konsep yang kedua, persediaan. Persediaan yang dimaksud di sini merupakan semua uang yang dibelanjakan suatu organisasi untuk dapat mengubah bahan baku menjadi throughput. Dan konsep dasar yang ketiga adalah biaya operasional, yang dapat didefinisikan sebagai semua uang yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi throughput, di mana peningkatan throughput ini akan meminimalisasi persediaan dan pengurangan biaya operasi akan mempengaruhi 3 ukuran keuangan, yaitu peningkatan laba bersih, return of investment, dan arus kas. Next slide. Nah, teori constraint ini berpendapat bahwa penurunan persediaan akan menimbulkan keunggulan kompetitif dengan mempunyai produk yang lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat dalam merespon kebutuhan pelanggan. Yang pertama adalah produk lebih baik. Produk yang lebih baik maksudnya adalah produk yang memiliki kualitas lebih tinggi. Hal ini berarti perusahaan mampu memperbaiki produk dan menyediakan produk lebih baik secara lebih cepat ke pasar. Yang kedua, harga jual lebih rendah. Persediaan yang tinggi membutuhkan kapasitas produk dan investasi yang lebih banyak dalam perawatan dan uang. Oleh karena waktu tunggu dan persediaan barang dalam proses biasanya berhubungan, persediaan yang tinggi mungkin sering menyebabkan waktu lembur, di mana waktu lembur di sini akan meningkatkan biaya operasi dan merendahkan profitabilitas. Oleh karena itu, harga jual yang lebih rendah dapat dilakukan apabila perusahaan menghadapi tingkat persaingan tinggi. Atas laba produk yang lebih tinggi dapat dicapai jika kondisi kompetitif tidak mengharuskan harga jual lebih rendah. Yang terakhir ada daya tanggap. Daya tanggap di sini merupakan suatu pengiriman barang yang tepat waktu dan produksi dengan waktu tunggu yang lebih cepat daripada yang diinginkan oleh pasar, merupakan alat-alat kompetitif yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Next slide. Selanjutnya materi mengenai tahap-tahap teori constraint. Di dalam teori ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi batasan organisasi, yang kedua melakukan eksploitasi batasan mengikat, yang ketiga mengesampingkan hal lain untuk pembuatan keputusan di tahap sebelumnya, tahap keempat yaitu tahap mengurangi batasan mengikat, dan tahap terakhir adalah tahap melakukan pengulangan proses. Next slide. Tahap pertama adalah tahap identifikasi batasan organisasi, di mana batasan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yakni batasan eksternal merupakan faktor yang membatasi perusahaan yang bersumber dari luar perusahaan, seperti permintaan pusat terhadap produk perusahaan. Dan yang kedua adalah batasan internal yang merupakan faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya keterbatasan kapasitas mesin. Batasan yang mempunyai sumber ekonomi yang tidak sepenuhnya digunakan oleh suatu bauran produk disebut batasan longgar. Ada juga batasan mengikat, merupakan batasan yang mempunyai semua sumber ekonomi dimanfaatkan secara penuh. Pada tahap ini misalnya perusahaan memiliki 3 mesin total per minggu selama 120 jam pengeboran untuk ketiga mesin.
Suku cadang X per unit membutuhkan 1 jam pengeboran, dan suku cadang Y per unit membutuhkan 3 jam pengeboran. Tidak ada batas lain selain mesin pengeboran tersebut. Oleh karena setiap unit X membutuhkan 1 jam pengeboran, maka 120 unit X dapat dihasilkan per minggu. Jika margin kontribusi X per unit adalah 900, maka X akan menghasilkan margin kontribusi 108.000, di mana didapat dari 900 dikali 120 unit per minggu. Di pihak lain, suku cadang Y per unit membutuhkan 3 jam pengeboran, maka 10 unit Y dapat dihasilkan per minggu. Apabila margin kontribusi Y per unit 1.500, maka margin kontribusi total yang dihasilkan adalah 72.000, di mana 1.800 dikali 40 unit per minggu. Nah, jika perusahaan memproduksi suku cadang X akan menghasilkan margin kontribusi lebih tinggi daripada perusahaan hanya memproduksi suku cadang Y, walaupun margin kontribusi per unit suku cadang Y 2 kali lipat suku cadang X. Next slide. Tahap kedua merupakan tahap eksploitasi batasan mengikat, di mana salah satu penggunaan cara terbaik batasan mengikat adalah untuk menjamin bahwa bauran produk optimal diproduksi. Namun, pemanfaatan terbaik batasan mengikat lebih ekstensif daripada hanya menjamin memproduksi bauran produk yang optimal. Pada tahap ini adalah inti dari teori constraint pada manajemen batasan jangka pendek dan secara langsung berhubungan dengan teori constraint untuk mengurangi persediaan dan memperbaiki kinerja. Dalam kebanyakan organisasi, hanya terdapat beberapa batasan sumber ekonomi yang mengikat, di mana batasan mengikat utama didefinisikan sebagai drummer atau penabuh genderang. Nah, apabila hanya terdapat satu batasan mengikat internal dalam perusahaan, maka batasan ini akan menjadi drummer. Tingkat produksi batasan drummer akan menentukan tingkat produksi seluruh pabrik, dan proses produksi hilir akan mengikuti batasan drummer. Next slide. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap mengesampingkan hal lain, di mana contohnya adalah suatu usaha untuk memaksimalkan efisiensi produktif pada departemen pengginderaan dapat mengakibatkan persediaan barang dalam proses berlebihan. Apabila kapasitas departemen penggerindaan adalah 80 unit suku cadang per minggu, maka departemen penggerindaan akan menambah produksi 20 unit suku cadang per minggu. Nah, di atas bauran optimal 60 unit suku cadang, yaitu 30 unit suku cadang X dan 30 unit suku cadang Y. Berdasarkan batasan drummer, yaitu departemen pengeboran pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, dalam produksi 1 tahun, kelebihan persediaan barang dalam proses adalah 1.000 unit yang didapat dari 20 unit dikali 50 minggu jam kerja. Next slide. Untuk tahap keempat, yang ini tahap mengurangi batasan mengikat. Misalnya, suatu perusahaan ingin menambah setengah shift kerja pada departemen pengeboran, maka kapasitas akan meningkat dari 120 jam pengeboran yang telah didapat pada tahap 1 menjadi 180 jam pengeboran per minggu. Nah, adanya tambahan 60 jam pengeboran ini, perusahaan dapat meningkatkan produksi suku cadang Y dari 30 unit menjadi 50 unit. Atau terdapat produksi tambahan 20 unit suku cadang Y yang didapat dari 1 unit suku cadang Y yang membutuhkan waktu 3 jam pengeboran. Next slide. Nah, untuk tahap yang terakhir adalah tahapan pengulangan proses, di mana batasan sumber berupa aktivitas pengeboran akan ditinggalkan pada suatu titik yang batasan tersebut tidak mengikat lagi. Misalnya, jika perusahaan menambah 1 shift kerja penuh untuk operasi pengeboran, maka kapasitas yang tersedia menjadi 240 jam pengeboran. Batasan pengeboran dan pengkilapan mampu memproduksi lebih banyak suku cadang Y, tetapi proses penggerindaan tidak dapat menambah produksi karena departemen penggerindaan mempunyai kapasitas maksimum sebesar 80 unit per minggu untuk kombinasi suku cadang X dan suku cadang Y. Next slide. Baik, sekian pemaparan materi mengenai manajemen persediaan yang kami paparkan dari kelompok 4. Untuk sesi diskusi akan kami lanjutkan minggu depan. Oleh karena itu, kami tutup presentasi hari ini dengan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni.